Wah, keren nih. Halo Sobat Tani sekalian, jumpa lagi dengan saya Onike Leilogo dalam podcast Onike Leilogo Berbagi. Sobat Tani sekalian, jumpa lagi ya. Saya sekarang ini berada di lahan sawah ya. Di lahan sawah ini sebetulnya ini seluas 75 are ya. Ini ditanami padi Inpari 24 dan 43. Nah, tapi memang dia seperti kita lihat ya, performa atau penampakan pertumbuhannya cukup bagus ya. Tapi ada juga masalah. Sebetulnya masalah juga karena masih ada nih terserang ini penggerek batang, dan ini bukan hanya di sini, masih ada di beberapa tempat ya. Nah, untuk kali ini saya khusus akan bicarakan tentang penggerek batang ini. Kenapa masih saja ada, walaupun waktu perlakuan pesemaian sudah dikasih furadan dan juga yang lainnya supaya menghindari ya penggerek batang ini, tapi tetap saja, dan itu juga terjadi di tempat yang lain. Tadi kami melakukan panen perdana di BPTP. Itu juga diungkapkan oleh petani bahwa salah satu persoalan adalah adanya hama penggerek batang ini ya, penggerek batang. Dan ini masih terlihat ya seperti ini, nanti kita akan tunjukkan dan lewat video ini ya, agar dapat menjadi informasi bagi petani-petani yang lainnya apa sebetulnya yang harus dilakukan supaya padi itu bisa terbebas dari penggerek batang ini. Karena kalau saya lihat di sini banyak nih, cukup banyak ya seperti ini. Tapi nanti kita akan cari tahu seperti apa sebetulnya, apa penyebab utamanya, dan bagaimana caranya supaya itu bisa diatasi dengan baik. Nanti kita saksikan ya apa yang nanti akan disampaikan selanjutnya lewat video ini. Di sini sebetulnya kami ada bersama dengan anggota kelompok tani Berkat Bersama. Nah, Berkat Bersama ini sebetulnya secara administrasi itu ada di Kelurahan Camplong 1 di Lili. Tapi karena sebagian besar anggota kelompok ini lahan mereka ada di Desa Nunkurus, kami sekarang berada di lahan di Desa Nunkurus. Ya, ini ada anggota-anggota kelompok ya, dan Pak Ketua Kelompok ini Pak Paulus Tonak ada di sini. Nah, kami di sini sebetulnya ingin memberikan pencerahan ya kepada Bapak Ibu petani tentang ini nih yang namanya penggerek batang ini. Nah, di sini juga ada Ibu Noldi ya, Noldi Kota SPMSC. Beliau adalah salah satu peneliti yang membidangi tentang hama penyakit tanaman. Nah, beliau ada di sini. Ya, sekarang kita mau bincang-bincang dulu nih. Jadi begini, tadi saya sudah perkenalkan ya, ini adik Kakak Noldi. Nah, Kakak Noldi ini seperti apa sebetulnya yang harus atau perkenalkan dulu sebetulnya penggerek batang ini seperti apa, kemudian apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani supaya ini bisa terhindar dari serangan ini. Baik, selamat pagi Bapak Mama semua. Ibu Onike sudah memperkenalkan saya, jadi saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi. Kita langsung ke pengenalan tentang hama penggerek batang. Jadi hama penggerek batang ini dia salah satu hama utama pada tanaman padi selain ada walang sangit,
ada hama-hama yang lain. Nah, hama penggerak batang ini salah satu hama utamanya. Jadi hama penggerak batang ini dia dewasanya itu dia bentuknya seperti kupu-kupu putih. Kalau bapak mama pernah lihat di atas padi sore-sore, di sore-sore biasanya dia keluar, dia aktifnya di sore hari. Jadi sore-sore ada kupu-kupu putih yang terbang-terbang. Nah itu dia akan meletakkan telur di daun. Dia letakkan telur di daun, kemudian nanti 7-13 hari kemudian baru telur itu menetas jadi ulat, larva atau ulat. Yang kalau kita cabut ada di dalam batang. Jadi pertama dia letakkan dulu telur, setelah 7 hari 1 minggu kemudian dia menetas jadi ulat. Dia masuk melalui pelepah daun seperti ini. Dia masuk, nanti di sini biasanya ada lubang. Dia masuk ke dalam, terus dia masuk ke dalam batang. Jadi pas sudah keluar malai seperti ini, dia hampa. Karena kan proses perpindahan unsur hara atau kalau kita kasih pupuk makanan dari tanah masuknya kan lewat batang. Nah kalau batang sudah putus, malainya jadi hampa, dia mati. Nah untuk pengenalan selanjutnya tentang hama penggerak batang ini, kita harus tahu dulu dia seperti apa atau perilaku dia seperti apa. Kebanyakan petani ya kalau sudah ada seperti ini baru disemprot. Sebenarnya kalau sudah ada seperti ini terlambat. Terlambat kan? Iya, ini sudah terlambat. Dia biasanya tuh ada di persemaian. Dia mulai dari waktu persemaian tuh biasanya dia sudah taruh telur di daun tuh. Oh. Nah, waktu untuk perilaku dari hama penggerak batang ini sendiri, dia ada beberapa tahapan hidup atau siklus hidup. Dia dari telur, kemudian dia jadi ulat atau larva, kemudian dia jadi kepompong. Kalau bapak mama pernah lihat coklat, tapi dia sepertinya dia mati, tapi itu dia hidup tuh. Iya, dia warna coklat kehitaman, itu namanya kepompong. Kemudian ada kupu-kupu. Jadi dia ada 4 tahap. Di telur dia 7 hari, kemudian dia jadi ulat, dia butuh waktu sampai 2 minggu. Kemudian dia berubah menjadi kepompong. Kalau saat dia jadi kepompong, dia masuk ke dalam tanah. Nah, penggerak batang ini dia mempunyai sifat yang unik. Saat dia jadi kepompong, dia di dalam tanah dan itu dia bisa bertahan sampai 1 tahun. Dan dia akan aktif kembali saat awal musim hujan. Nah itu kenapa kayak misalnya tahun ini kita sudah semprot, tahun depan waktu tanam padi pasti dia ada lagi. Karena dia memasuki masa diapaus. Kalau di manusia ada menopause, dia masuk di fase diapaus. Jadi dia bisa bertahan di dalam tanah sampai 1 tahun. Begitu awal musim hujan dia keluar jadi kupu-kupu. Pas persemaian dia cari persemaian padi, diletakkan telur. Kemudian dia waktu dari peletakan telur kan butuh waktu 1 minggu. Kita persemaian 21 hari. Begitu pindah ke lahan, dia sudah berubah jadi ulat. Jadi biasanya dia serang waktu persemaian. Nah kalau di waktu di fase vegetatif atau fase pertumbuhan padi baru muncul anakan, baru tumbuh, itu dia gejalanya disebut sundep. Sundep atau ada yang daunnya sampai putih-putih. Iya. Kalau belum keluar malai daunnya putih-putih. Itu namanya sundep. Nanti kalau misalnya sudah keluar malai terus putih-putih seperti ini biasanya disebut beluk. Sampai sini ada. Nah kalau gitu gini, kalau itu sebelum Bapak Ibu petani ya, mungkin apa yang paling baik dilakukan itu, karena ini kan tadi dia mulai dari persemaian. Kira-kira perlakuan apa yang paling baik waktu persemaian supaya bisa menghindari? Jadi karena dia biasanya keluar di awal musim hujan untuk meletakkan telur, dia berubah menjadi dari kepompong, dia berubah menjadi kupu-kupu, terus meletakkan telur di awal musim hujan.
itu biasanya kan petani mulai tanam tuh. Jadi sebaiknya pengendaliannya itu saat di persemaian. Kita sudah semprot, jadi karena pengendalian telur lebih gampang daripada pengendalian ulat. Kalau ulat kan dia masuk di dalam batang, agak sulit untuk kendalikan kalau dia sempat masuk dalam batang. Lebih mudah kalau dia masih telur, jadi kita semprot dengan insektisida, terus telurnya tidak bisa berkembang jadi ulat. Apa yang paling baik kalau jenis insektisida ini? Insektisida yang biasa digunakan tuh itu insektisida Dinehipo. Biasa di sini pakai insektisida apa? Itu kan Dinehipo juga. Dinehipo. Spontan. Tapi yang pertama harus diperhatikan adalah selain dari kita sudah gunakan insektisida yang tepat, waktu juga harus tepat. Kalau dia sudah terlanjur masuk ke dalam batang yang kering kan terlambat. Apa tidak bisa kalau dia sudah masuk dalam batang tidak ada lagi jalan kah untuk bisa membasmi? Tidak bisa karena dia sudah potong di dalam batang. Kalau menggunakan furadan itu juga tidak ada pengaruhnya. Furadan itu kan digunakan di pas persemaian. Iya, pas persemaian. Iya, pas saat persemaian. Iya. Pakai furadan saat persemaian juga efektif karena bisa mematikan dia punya larva kalau dia pas menetas. Mungkin ada yang mau bertanya dari Bapak Ibu petani? Silakan. Silakan. Bebas. Biasanya semprot itu dari persemaian semprot. Iya. Nah, kemudian setelah tanam 2 minggu setelah tanam itu saya semprot. Iya. Kemudian hari ke 35 pasti saya semprot. Iya. Saya tetap waspada walaupun saya lihat tidak ada masalah, tetap saya semprot. Iya. Nanti umur 50-an itu saya semprot. Iya. Gitu. Saya semprot terus. Iya. Tapi memang saya selalu menggunakan dosis yang rendah. Iya. Nah, mungkin karena pengaruh itu bisa saja sampai masa dia keluar ini pun tetap saya semprot. Tapi mungkin dosisnya itu yang harus diini. Atau apakah mungkin kelembaban tanah juga berpengaruh terhadap siklus kehidupan ini? Air, faktor ini. Kalau dia bisa hama penggerak batang ini bisa bertahan di suhu 28 sampai 31. Nah, di sini kan rata-rata suhunya tinggi. Sekitar 28, 31 kan di sekitaran sini. Itu dia menetas lebih cepat. Sehingga dia punya penyebaran lebih cepat. Apalagi dia didukung oleh ini makanan tersedia, misalnya di sini panen, pindah lagi dia di sini. Nanti di sini panen dia pindah lagi kemana. Jadi dia punya siklus hidup tidak putus. Karena dia makanan tersedia terus. Jadi tidak putus. Karena faktor air tidak ada pengaruh kan? Kelebihan air mungkin tidak. Malah kalau air tuh lebih bagus karena kalau misalnya dia sudah masuk ke dalam batang, kita kasih masuk air, tinggi air. itu bisa bikin larvanya mati sebelum kasih putus di batang, di pangkal batang. Mungkin ada dari Om Ama, Om Deti, Om. Mau tanya saja, tidak apa-apa. Bebas kita tanya supaya bisa nanti, soalnya kita bertanam ini bukan sekarang saja kan, nanti kita semua masuk lagi nanti ke masa tanam berikut. Ini khusus untuk penggerak batang dulu ya, nanti baru kita mungkin ada hal lain yang mungkin ditanyakan. Atau Kalau bisa tanya bisa kan? Ini selain kita menggunakan insektisida itu tadi Ibu jelaskan itu, apakah ada cara lain untuk mengendalikan ini khususnya untuk hama penggerak batang? Selain itu, misalnya pengendalian yang tidak menggunakan insektisida. Iya. Ini biasanya kayak misalnya rumput seperti ini. Ini dia punya inang alternatif. Jadi kalau misalnya dia dari padi setelah letakkan telur, dia pindah ke rumput, dia bisa letakkan telur di sini, di rumput-rumput. Jadi penyiangan gulma itu penting. sama juga dengan hama yang lainnya ya. Dia ada inang alternatif ya. Dia bukan di padi saja. Di rumput-rumput yang sejenis dengan padi juga dia letakkan telur di sini. Ompau mungkin kan? Ompau kan? Kan di Ompau juga ada banyak kita. Serangan yang bapak punya banyak. Banyak juga. Pokoknya ini serata-rata sini masih kena. Sampai beli masa susu pusing pakai obat apa? Semprotnya pas apa? Pokoknya sama saja seperti Bapak Is bilang.
disemaikan. Kalau sudah lihat itu disemprot, terus dipindah, Semprot lagi. iya semprot lagi. Kalau Terus kalau lihat lagi kalau ada Puradaan susu tanam, sebelum Puradaan tanam juga siram sudah, dulu sebelum puradaan, itu tetap puradaan dia naik. Iya, Ya naik juga. dia naik. Padahal puradaan kau sebeli usaha sebelum tanam, Sebelum sebelum tanam, kita siram duluan dulu, Iya. tetap. tetap. Karena dia bertahan di dalam tanah, dia bisa bertahan 1 tahun. Itu yang kau itu ini kau mau cari akal yang kayak mana dia bisa hilang. Seperti apa? Biar begitu juga Bapak. Kalau satu orang bikin seperti itu, baru yang lain tidak bikin, berarti hama yang dari lain kan kembali ke situ. Jadi dengan adanya ini kan kita sepakat semua kan cari tahu ini apa namanya bikin serentak. Kalau serentak nggak bisa. Kalau 1-2 orang atau sejenis kita, saya baru yang lain tidak, berarti sama. Iya, betul, betul. Betul tuh. Harus kompak, harus serentak. Kalau pengendalian harus serentak sekali, biar kalau dia mati 1 kali. Kalau di Om Ama semprot, di Bapak semprot, Iya. di Om Ama dia Dia lari. lari. Dia bukan mati, dia Dia cuma lari. terbang ke sini. Dia berpindah tempat saja. Nah, Iya. dia kan saat dia masuk ke dalam batang itu saat tanaman masih umur muda, masih pembentukan anakan. Kalau sutua begini dia tidak bisa masuk ke dalam batang. Batang sudah keras. Nah, Masih kalau muda-muda. misalnya yang ini masih muda, jadi dia masuk ke dalam batang. Begitu dia jadi pupu, mau meletakkan telur lagi, ada di tempat lain yang tanaman muda, dia pindah ke sana. Karena di sini sudah tua. Oh, Jadi dia karena di pindah sini ya. Siklus hidupnya tidak putus. tanam tidak serempak, jadinya dia terus ada terus. Oh, jadi kita harus sepakat nih berarti ya. Iya. Kita harus sepakat. Tanam sebelah. Yang satu hamparan tuh harus Itu yang apa ya, susah. serempak. Kalau untuk pola tanam yang serempak mungkin agak susah. Iya betul. Ya memang sulit sih ya, itu sulit juga. Banyak air gitu. Iya karena juga air ini juga menyangkut masalah. air. Kalau di daerah Bapih dan sini beta yakin air bagus, tapi kalau di beta tuh ibu pakai pompa. Nah itu butuh. Pokoknya kotong di bawah situ juga gitu. Tunggu dulu. Ibu, saya ada satu, saya penasaran sekali tadi dijelaskan tentang khususnya kepompong. Kepompong itu kan dia bisa mendiami dalam tanah itu sampai 1 tahun. Kira-kira solusi apa yang paling efektif untuk menghilangkan itu kepompong itu? Karena dia jangka waktu 1 tahun loh, Bu. Yang 1 tahun itu ya Apakah bertahan. bisa pakai rotasi tanaman atau bagaimana? Coba Ibu jelaskan. Karena dia di dalam tanah, jadi itu cara pengendalian yang paling efektif itu mungkin saat pengolahan tanah itu tanah dibalik maksimal supaya dia kepompongnya itu naik ke atas, jadi dia terjemur matahari atau biasanya ada yang bakar, nah dia bisa mati di situ. Karena kalau tidak untuk penyemprotan dengan insektisida belum bisa untuk kepompong karena dia kan kulitnya keras, jadi tidak bisa masuk. Jadi mungkin itu dimulai dari pengolahan tanah. Tapi apakah tidak membantu ya? Karena begini, setiap kali panen ya masih kebiasaan nih di petani-petani kita nih yang masih belum bisa dihilangkan, walaupun sudah ada yang bilang jangan dibakar itu jerami misalnya ya di yang gitu. Tapi yang ada sekarang ini memang petani-petani kita itu lebih banyak mereka membakar, ya membakar. Apakah itu tidak membantu kan? Untuk menghilangkan itu? Membantu, malah itu bisa membakar kepompongnya. Oh begitu ya, lebih bagus. Makanya sebetulnya kan memang ada yang bilang itu tidak boleh dibakar, gitu kan? Biar untuk nanti dia lapuk di situ untuk bisa jadi humus lagi, humus toh di situ. Tapi ternyata ada juga sebetulnya faedah lain dari pembakaran ini jerami itu setelah panen itu. Tapi memang ada resiko lain. Kalau di tanah kan ada mikroorganisme tanah. Iya, itu lagi kesuburan tanah. Jadi kalau dibakar kan mikroorganismenya mati. Dan mungkin saya berpikir begini Ibu Noldi, kalau bakar jerami itu dibakar di atas tanah. Sementara ini kepompong ini dia hidupnya di dalam tanah. Kecuali kalau tanahnya setelah diolah baru dilakukan pembakaran. Oh, mungkin bisa begitu ya. Iya benar. Kalau bakar sebelum diolah dia tidak ada faedahnya ya. Malah rugi kan? Seharusnya ini bisa dilakukan untuk tambahan unsur hara, tetapi karena kita bakar dia jadi abu, jadi tidak bermanfaat lagi. Selain pembakaran atau pengolahan tanah,
dengan kita menanam tanaman yang lain, apakah itu salah satu solusi? Bisakah itu? Iya. Misalnya jagung, kacang-kacangan kah, untuk memutuskan siklus hidup daripada hama pengerek batang itu? Dengan rotasi tanaman. Rotasi Jadi, tanaman. Ya, bisa dibilang kalau rotasi. setelah ini Kakak. Bapak Mama don tanam padi lagi, Kani. dia dari bawah Naik lagi, Makanya- hidup lagi toh dia ini. ini muncul kupu-kupu, dia simpan telur lagi. Iya. Ulat yang di batang. Ya. Oh gitu ya, jadi bagusnya jangan langsung dengan padi lagi ya. Ya, ganti dengan mau ganti dengan apa? Rencananya mau padi. Padi kembali lagi. Ulang lagi. Kalau di beta ya kacang, jagung. Kita mau kasih istirahat dia barang 2 bulan mau coba padi. Kasih istirahat. Nah mungkin waktu istirahat 2 bulan itu apa yang paling baik? Apa mungkin setelah beta olah beta hambur puradan. Iya, setelah olah Bapak hambur puradan dulu. Biar kalau dia, tapi biasanya dia tuh apa dari pupa kepompong jadi kupu-kupu. Kalau di awal musim hujan, pakai dia, diperdi di sini. kalau lembab baru dia keluar. Nah, jadi biasanya kalau musim panas dia serangannya. Jadi apa yang tadi sudah dijelaskan, mulai dari kita pengolahan lahan itu memang sudah harus kita perhatikan ya, sampai semayan dan saya kira tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Noldi, saya kira kita bisa terima itu. Nanti di tahap berikut kalau kita mau tanam lagi ya kita ingat-ingat seperti itu. Dan dosis ingat, jangan kita ini ukur-ukur lah itu. Ukur sesuai dengan ada ditulis di situ. Nah itu sih. Jadi kalau 1 hektar tadi berapa kilo puradan? 15. Jangan kasih turun jadi 3. Kita hanya bisa 4. Baik, sudah tidak ada lagi. Beta mau tanya, kalau jagung kemana? Kalau jagung kan sekarang jagung kalau kau tanam itu juga berbahaya. Ulat. Ulat kalau banyak. Biar sudah pura ada isi tapi dia bisa masuk di yang sudah isi itu. Iya. Jagung sekarang itu biasanya ini ulat beraya. Itu biasanya waktu masih umur 2 minggu itu daun seputih-putih. Iya. Padi. Itu disimpan telur. Sama ya, sama prosesnya. Iya, jadi itu harus disemprot. Jadi untuk jagung kalau mau dia selamat sampai, karena kalau dia sama seperti yang penggerek batang yang di padi, jadi dia masuk ke dalam batang. Dia masuk ke dalam batang, jadi nanti batang jadi patah gitu. Jadi sebaiknya pas dia masih 2 minggu dia punya daun putih-putih, itu tandanya sudah ada Hama itu. hama tuh, sudah ada kupu-kupu yang sudah taruh telur di situ. Itu harus disemprot. 2 minggu setelah tanam itu semprot, kemudian 1 minggu kemudian semprot lagi. Dia kalau sudah 4 minggu setelah tanam dia sudah stop, karena dia suka daun yang muda. Kalau daun tua dia susah makan. Dia suka yang muda-muda ya. Mudah-mudah saja ya. Dia suka daun muda. Tapi kan kadang juga masuk di dia punya bulan. Itu kalau dia sudah terlanjur naik masuk ke dalam batang, itu dia masuk ke dalam bule gitu. Tapi kalau masih, jadi misalnya di mama ada tanam yang masih muda, dia pasti banyak di mama punya. Kemudian nanti kalau bapak tanam yang berikut dia pindah ke sebelah, begitu mama punya sutua, sudah semua di situ satu hamparan semua umur sutua, tidak ada makanan lagi ya dia terpaksa makan yang sutua itu. Tapi sebenarnya dia lebih suka yang masih kecil. Sikres. Tapi begini Ibu Nur, kalau biasanya petani mungkin itu tadi tanda pertama awal itu yang tadi seperti yang di daun Itu tanda padi itu pertama yang putih-putih begitu itu ya. Biasanya kan begini, sudah lobang-lobang dulu baru Disemprot. oh ini sudah ada ini sudah lobang, ini pasti ini sudah ada ulat ini. Iya. Itu masih belum terlambat kah untuk semprot? Belum ya? Terlambat, jangan gitu masuk di batang. Sebaiknya ya waktu ini lihat di daun jagung seperti Pokoknya umur 2 minggu ya kita seperti itu berarti di ulat masih kecil, itu semprot lebih gampang lebih gampang. sebelum dia masuk. Dia butuh waktu 1 minggu, setelah jadi ulat 1 minggu kemudian baru dia masuk ke dalam batang. Pindah sedikit. Jadi jangan lewat 1 minggu baru semprot. Kalau dia masuk dalam batang kan selesai. Sama dengan ini juga kalau sudah masuk di batang. Sembunyi di dalam batang. Oke, itu tentang jagung ya. Baik.
Baik, Sobat Tani sekalian, demikian tadi ya apa yang ini sudah saja. dijelaskan tadi. Ini secara langsung nih di lapangan, di lahan petani, anggota kelompok Berkat Bersama ini. Jadi apa yang sudah disampaikan, bagaimana cara pengendalian terbaik untuk hama. Tadi yang kita bicarakan adalah hama penggerik batang, kemudian sedikit tadi tentang jagung. Jadi ini yang dapat kami sampaikan kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi, kami sajikan kali ini bermanfaat bagi kita semua dimanapun kita berada. Sobat Tani sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa dan salam inovasi. Pertanian maju, mandiri, modern. Petani, oke.